Siapa sangka timnas Indonesia bisa memiliki starting 11 penuh bintang, ini daftar pemain diaspora potensial. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) resmi mengumumkan Harimau Malaya akan menghadapi negara ranking 187 FIFA. Shin Tae-yong bisa panggil 3 wajah baru untuk hadapi Jepang dan Arab Saudi, nomor 2 pemain elit. Siapa sangka timnas Indonesia bisa memiliki starting 11 penuh bintang, ini daftar pemain diaspora potensial. Pastinya selalu ada kabar menarik tentang para pemain keturunan. Khususnya mereka yang siap membela tanah air Indonesia. Sejak tahun 2023, terhitung sudah lebih dari 10 pemain diaspora yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sandy Walsh, Tom Haye, Rafael Struijk, Mees Hilgers, hingga Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Berkat kontribusi para pemain diaspora, timnas Indonesia telah terbukti mencapai level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hasil ini semakin memperbesar peluang para pemain diaspora yang lain untuk ikut serta membela timnas Indonesia. Tercatat sudah lebih dari 4 nama yang muncul sebagai opsi para pemain yang bisa dilakukan proses naturalisasi. Darah pemain keturunan Indonesia pastinya mengalir dalam diri masing-masing pemain tersebut. Kevin Dix kemungkinan besar akan menjadi pemain pertama yang menjalani proses naturalisasi. Terkonfirmasi langsung oleh Erick Thohir melalui postingan yang telah diunggah di Instagram pribadinya Erick Thohir. Setelah Dix, Jairo Riedewald dikabarkan akan menjadi target naturalisasi berikutnya dari PSSI. Jairo sendiri sudah lama akan dirumorkan menjadi pemain diaspora terbaru. 2 pemain fleksibel ini tentunya bisa menjadi tambahan amunisi yang kuat untuk Shin Tae-yong membina timnas Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, rumor pemain diaspora berikutnya juga tertuju kepada Pascal Struijk dan Ula Romeni. Ula Romeni sendiri telah menjadi target naturalisasi dari PSSI. Namun, nampaknya Ula Romeni belum yakin untuk membela timnas Indonesia. Sedangkan untuk Pascal sendiri sudah mendapatkan lampu hijau untuk membela timnas Indonesia. Pilihan berikutnya ada di tangan PSSI dan Erick Thohir untuk melanjutkan proses naturalisasi masing-masing pemain. Starting timnas Indonesia tidak disangka-sangka akan diisi oleh para pemain diaspora yang terbilang sebagai para pemain bintang. Kombinasi Mees Hilgers, Kevin Dix, dan Jai Itzes di lini belakang akan menjadi kombinasi yang baik dari lini bertahan timnas Indonesia. Lini serang yang dicari-cari selama ini dapat tertutup oleh Ula Romeni. Bagaimana menurutmu jika para pemain diaspora ini benar-benar bermain untuk timnas Indonesia? Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) resmi mengumumkan Harimau Malaya akan menghadapi negara ranking 187 FIFA saat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Malaysia akan menghadapi sesama tim Asia Tenggara Laos dan India pada FIFA Matchday November 2024 mendatang. FAM hari ini ingin memastikan bahwa skuad Harimau Malaya yang dilatih Pau Marty akan menggelar 2 laga internasional Tier 1 melawan Laos dan India di kalender internasional FIFA November ini, tulis FAM di laman resminya pada Senin, 28 Oktober 2024. Laga pertama, timnas Malaysia akan menghadapi Laos di Stadion Port Authority of Thailand pada Kamis, 14 Oktober 2024. Menurut keterangan resmi dari FAM, laga tersebut dipindahkan ke Thailand karena markas Lapos di Nasional Lau KM16 digunakan untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara DPR Korea bertemu Iran.
Laos memilih Bangkok sebagai venue laga melawan Malaysia, karena selanjutnya akan menghadapi Thailand juga di Bangkok untuk laga kedua pada 17 November 2024, tulisnya. Setelah melawan Laos di Thailand, Harimau Malaya akan langsung terbang ke India untuk melawan tuan rumah. Berbeda dengan Malaysia, skuad Garuda akan menghadapi dua laga bergensi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Taeyong akan menghadapi raksasa Asia, Jepang, 15 November, dan Arab Saudi 19 November, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sementara itu, Timnas Malaysia sendiri tidak masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga memilih menggelar laga uji coba internasional. Shin Taeyong bisa panggil 3 wajah baru untuk hadapi Jepang dan Arab Saudi, nomor 2 pemain elit. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, diprediksi akan memanggil 3 wajah baru untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024. Sebanyak 3 wajah baru ini tidak dibawa Shin Taeyong saat Garuda menyambangi markas Bahrain dan Cina pada Oktober lalu. Dari 3 pemain yang diprediksi bakal masuk skuad melawan Jepang dan Arab Saudi, salah satunya merupakan pemain keturunan anyar yang tengah menjalani proses naturalisasi. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi dalam matchday kelima dan ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 dan 19 November 2024. Seluruh laga penting itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Lalu, siapa saja 3 wajah baru yang diprediksi dipanggil Shin Taeyong ke Timnas Indonesia? Berikut ulasannya. Justin Hubner mungkin kembali dipanggil oleh Shin Taeyong setelah absen melawan Bahrain dan Cina karena cedera. Bek Wolverhampton Wanderers U21 berusia 21 tahun ini diperkirakan akan tersedia untuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi, namun keputusan bermainnya tergantung pada kondisi fisiknya. Kevin Dix sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dia diharapkan sudah bisa tampil ketika Garuda menjamu Jepang dan Arab Saudi. Jika berhasil dinaturalisasi tepat waktu, bek FC Copenhagen itu akan menjadi tambahan penting di lini belakang skuad Garuda. Ramadan Sananta tidak dipanggil Shin Taeyong untuk FIFA Matchday Oktober 2024 melawan Bahrain dan Cina, kemungkinan karena alasan taktikal. Namun, peluangnya untuk dipanggil dalam pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi terbuka lebar, mengingat penampilannya yang baik musim ini dengan 1 gol dan 1 assist bersama Persis Solo.